Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Ahmad Abu Salim, NLP 21031 21035 dari kelas 23 ETP. Kali ini kita akan menjelaskan kembali ke teori dari basis data client server Oracle PENS dengan dosen pembimbing Pak Rengga Ismara, Eskom, OCE. Oke, kita masuk langsung ke materi. Ya, pertama tujuan belajar untuk materi kali ini yaitu setelah mempelajari materi bab ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami konsep basis data client server, kedua memahami arsitektur client server, ketiga memahami pengaksesan query pada basis data client server dan bagaimana perangkat lunak client server. Kemudian pokok bahasan kali ini yaitu pendahuluan, kemudian arsitektur client server, kemudian pengaksesan query pada basis data client server. Kemudian aplikasi basis data terdistribusi dikembangkan dalam bentuk arsitektur client server. Teknologi client server berkembang secara cepat sebagai teknologi lanjut. Kemudian pada beberapa waktu yang lalu, sangat sulit memprediksikan status saat ini teknologi client server yang terjadi saat ini. Kemudian, hal ini sama sulitnya dengan prediksi teknologi untuk beberapa tahun ke depan. Dan beberapa faktor yang berpengaruh pada fungsi client atau server atau keduanya melibatkan perangkat keras dan perangkat lunak, protokol network, teknologi LAN atau WAN, dan komunikasi. Dan penurunan biaya dari beberapa faktor tersebut menyebabkan semakin besar kemungkinan mempunyai sistem yang kuat. Arsitektur client server. Saat ini arsitektur client server yang banyak digunakan dalam industri disebut two-tier arsitektur. Pada arsitektur ini, server mengirim data dan klien mengakses data. Server memainkan peranan yang dominan pada arsitektur ini. Keuntungan sistem ini adalah kesederhanaan dan kompatibilitas dengan sistem yang legal. Masih dalam arsitektur client server, jadi arsitektur client server yang dikembangkan kemudian adalah three-tier arsitektur. Pada model ini, layer direpresentasikan sebagai host, server, dan client. Server memainkan peranan sebagai penengah dengan mengirim aturan bisnis, prosedur atau constraint yang digunakan untuk mengakses data dari host. Klien berisi antarmuka GUI atau Graphical User Interface dan beberapa aplikasi tambahan mengenai aturan bisnis. Kemudian server bertindak sebagai conduit of passing, memproses data dari host ke klien, di mana kemudian diproses atau difilter dan dipresentasikan ke pemakai dalam format GUI. Kemudian antarmuka pemakai, aturan, dan pengaksesan data bertindak sebagai three tiers. Klien biasanya dihubungkan ke server melalui LAN dan server dihubungkan ke host melalui WAN. Klien melakukan remote yang dihubungkan ke server melalui WAN juga. Sistem ini sangat cocok untuk perusahaan besar di mana basis data terpusat dapat disimpan dalam host dan biaya pembangunan LAN dan WAN dapat diatur dan dioptimasi menggunakan teknologi yang baru untuk setiap bagian yang berbeda dalam organisasi. Kemudian pengaksesan query pada basis data client server. Setiap klien harus menggunakan query SQL yang tepat dan menyediakan antarmuka pemakai dan fungsi antarmuka untuk bahasa pemrograman. Karena SQL adalah bahasa standar relasional, berbagai SQL server meskipun disediakan oleh vendor yang berbeda dapat menerima perintah SQL. Klien juga merujuk pada data dictionary yang di dalamnya terdapat informasi pada data distribusi di antara server SQL yang berbeda.
sebagai modul untuk dekomposisi query global ke dalam sejumlah query lokal yang dapat dieksekusi pada berbagai tempat. Kemudian interaksi antara klien dan server selama pemrosesan query SQL adalah sebagai berikut. Klien melakukan parsing query pemakai dan pemecahnya ke dalam sejumlah query independen untuk setiap tempat. Setiap query tersebut dikirim ke server yang sesuai. Kedua, setiap server memproses query lokal dan mengirim relasi hasil ke klien. Ketiga, klien mengkombinasi hasil subquery untuk memproduksi hasil dari query asal yang dikirim. Pada pendekatan ini, server SQL juga disebut transaction server atau database processor atau back-end machine. Sedangkan klien disebut sebagai application processor atau AP atau front-end machine. Interaksi antar klien dan server ditentukan oleh pemakai pada level klien atau melalui modul khusus pada DBMS klien yang merupakan bagian dari paket DBMS. Dalam DBMS yang banyak digunakan, model perangkat lunak dibagi ke dalam 3 level, yaitu pertama, perangkat lunak server bertanggung jawab atas manajemen data lokal. Kebanyakan sama dengan perangkat lunak DBMS. Yang kedua, perangkat lunak klien bertanggung jawab untuk fungsi distribusi, mengakses informasi distribusi dan dari katalog ke DBMS dan memproses semua permintaan yang membutuhkan akses ke lebih dari suatu tempat. Hal ini ditangani semua oleh muka user atau front end. Kemudian perangkat lunak yang ketiga yaitu perangkat lunak komunikasi. Biasanya dihubungkan dengan sistem operasi terdistribusi. Menyediakan primitif komunikasi yang digunakan oleh klien untuk mengirim perintah dan data ke tempat yang berbeda sesuai kebutuhan. Hal ini bukan bagian yang terpenting dalam DBMS, tetapi menyediakan primitif komunikasi dan pelayanan yang esensial. Dan klien bertanggung jawab untuk membangkitkan eksekusi terdistribusi untuk beberapa tempat server, suatu query atau transaksi untuk melakukan supervisi eksekusi terdistribusi dengan mengirim perintah ke server. Perintah ini termasuk query lokal dan transaksi yang dieksekusi selain perintah untuk mengirim data ke klien atau server klien. Kemudian suatu fungsi yang mungkin dari klien adalah menyembunyikan detail distribusi dari pemakai yang memungkinkan pemakai menulis query global dan transaksi seperti biasa, basis data yang terpusat, tanpa harus menentukan tempat di mana data dirujuk dalam query atau transaksi berbeda. Properti ini disebut distribution transparency. Beberapa DBMS tidak melakukan distribusi transparansi sehingga pemakai harus berhati-hati dalam distribusi data secara detail. Oke, kita masuk ke ringkasan. Jadi dalam bab ini mendapat ringkasan yaitu konsep arsitektur client server berhubungan dengan basis data terdistribusi. Arsitektur client server yang dikembangkan saat ini menggunakan three-tier arsitektur di mana terdapat 3 komponen utama yaitu host, server, dan client. Pengaksesan query dilakukan dengan cara klien melakukan perintah query dengan mengirim subquery ke beberapa tempat server dan setelah server mengirimkan hasilnya ke klien mengkombinasikan hasil subquery ke subquery asal atau ke query asal. Dan modul perangkat lunak yang terdapat pada DBMS dapat dibagi menjadi 3 level yaitu perangkat lunak, server, dan perangkat lunak server, klien, dan komunikasi.
kita masuk ke latihan soal. Soal yang pertama yaitu apa yang dimaksud sistem client server. Client server adalah sebuah arsitektur jaringan yang memisahkan klien. Biasanya aplikasi yang menggunakan GUI dengan server, masing-masing klien dapat meminta atau data atau informasi dari server. Soal yang kedua yaitu apa perbedaan konsep arsitektur client server yang ada sekarang dengan arsitektur sistem terdistribusi. Konsep arsitektur client server yang ada sekarang adalah pada arsitektur ini, server mengirim data ke klien dan klien mengakses data. Server memainkan peranan yang dominan pada arsitektur ini. Keuntungan sistem ini adalah kesederhanaan dan kompatibilitas dengan sistem yang legal. Sedangkan pada konsep arsitektur sistem terdistribusi, sistem dianggap sebagai suatu set layanan yang disediakan untuk klien. Server dan klien diperlakukan berbeda. Kemudian sebutkan bagaimana tugas host, server, dan server pada three-tier arsitektur. Server memainkan peranan sebagai penengah dengan mengirim suatu aturan bisnis, prosedur atau constraint yang digunakan untuk mengakses data dari host. Klien berisi tentang muka GUI dan beberapa aplikasi tambahan mengenai aturan bisnis. Kemudian server bertindak sebagai conduit of parsing, memproses data dari host ke klien, di mana kemudian diproses atau difilter dan dipresentasikan ke pemakai dalam format GUI. Antar muka pemakai, aturan dan pengasihan data bertindak sebagai three-tier. Klien biasanya dihubungkan ke server melalui LAN dan server dihubungkan ke host melalui WAN. Klien melakukan remote yang dihubungkan ke server melalui WAN juga. Jelaskan bagaimana pengaksesan query dari klien server ke dan hasil query dari server ke klien. Pengaksesan query dilakukan dengan cara klien melakukan pemerintahan query dengan mengirim subquery ke beberapa tempat server dan setelah server mengirimkan hasilnya ke klien mengkombinasikan hasil subquery ke query asal. Dan perangkat lunak apa saja yang digunakan sistem client server? Pertama yaitu perangkat lunak. Server bertanggung jawab pada manajemen dan tata lokal. Kebanyakan sama dengan perangkat lunak DBMS. Kemudian yang kedua, perangkat lunak klien bertanggung jawab untuk fungsi distribusi, mengakses informasi distribusi data dari katalog DBMS dan memproses semua permintaan yang membutuhkan akses ke lebih suatu tempat. Hal ini juga ditangani semua antar muka user. Ketiga, perangkat lunak komunikasi biasanya dihubungkan dengan sistem operasi terdistribusi. Menyediakan primitif komunikasi yang digunakan oleh klien untuk mengirim perintah, data, dan ke tempat yang beda sesuai kebutuhan. Hal ini bukan bagian dari perintah DBMS, tetapi menyediakan primitif komunikasi dan pelayanan yang esensial. Oke, selesai untuk materi ke-9. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.